Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sobat mahasiswa? Alhamdulillah kita bertemu dalam diskusi online nantinya terkait dengan materi kewirausahaan, di mana nanti ini menjadi materi untuk pemantik bagaimana isu-isu strategis yang bisa diangkat oleh mahasiswa dalam mencari tema atau topik terkait dengan kewirausahaan, khususnya nanti akan dipakai untuk tema atau topik tugas akhir studi. Nah, bersama saya Diah Pikanti Dewanti, kita akan mulai untuk pemaparan materi tentang kewirausahaan. Kewirausahaan atau entrepreneurship. Ya, kalau kita bicara tentang kewirausahaan, maka pastinya kita harus tahu tentang bagaimana hadirnya kewirausahaan itu sendiri dalam pemetaan tentang kegiatan ekonomi ataupun kegiatan sosial dan kegiatan lain yang menyertainya. Kita akan belajar tentang definisi kewirausahaan. Kewirausahaan pertama kali diletupkan oleh seorang tokoh bernama Richard Cantillon. Itu sekitar tahun 1734. Pada penemuan Richard Cantillon ini di tahun 1734 ini, Richard Cantillon mengatakan bahwa pengusaha atau wirausaha itu mereka memiliki penghasilan yang tidak tetap. Tetapi mereka selalu untuk melakukan atau memperoleh pendapatan meskipun tidak tetap, biaya produksi itu tetap berjalan. Nah, ini menjadi satu gagasan bagaimana setiap orang mampu untuk berlaku atau bersikap mandiri dan juga bisa untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Pengembangan seiring dari beberapa para ahli temuan terkait dengan kewirausahaan, muncullah tokoh lain yang bernama Bedeu. Bedeu ini muncul di tahun 1797, di mana dikatakan bahwa seorang wirausaha mereka yang mau untuk menanggung resiko. Karena mereka memulai dan bagaimana mencoba untuk mempertahankan eksistensi dari usaha yang dilakukannya. Sampai muncul juga di tahun berikutnya pengembangan di 1803 oleh Jean Baptiste, di mana dan menurut Jean Baptiste bahwa penyatuan alat-alat produksi bahkan sumber daya itulah penguat dari upaya kewirausahaan. Seiring dengan pengembangan sampai dengan tahun 2013 tentang bagaimana kewirausahaan itu kita mulai nanti dari konsep Jean Joseph Schumpeter, kemudian ada konsep muncul dari David McClelland, kemudian konsep tentang Peter Drucker. Ini nanti bisa untuk kita pelajari lebih lanjut dan bahkan didiskusikan sampai dengan pengembangan dari kewirausahaan itu sendiri di tahun terbaru. Penemuan dari Ronald May yakni mengatakan bahwa pengusaha adalah seseorang yang mampu untuk mengkomersialisasikan inovasinya. Ya, itu di tahun 2013. Di tahun ini di mana semakin gencarnya inovasi mereka mampu untuk menghadirkan inovasi dari banyak segmen, bisa dari produk, bisa dari jasa atau temuan-temuan lain yang mampu memberikan kebaruan. Nah, dari sini dari definisi kewirausahaan maka kita akan belajar tentang bagaimana tinjauan atau konsep kewirausahaan itu sendiri. Rekan sobat mahasiswa semua, apabila kita menilik tentang kewirausahaan, nanti kita belajar tidak hanya dalam satu disiplin ilmu saja. Misalnya kalau kita bicara kewirausahaan, maka kita bicara tentang ekonomi. Karena disiplin ilmu yang masuk dalam kewirausahaan itu ada di dalam beberapa aspek.
kita akan bicara tentang teori ekonomi yang memunculkan kewirausahaan itu muncul dari sisi ekonomi. Kita akan bicara tentang teori psikologi di mana kewirausahaan pun muncul dari motif orang-orang yang berwirausaha. Kita akan bicara tentang teori sosiologi, bagaimana budaya, nilai-nilai sosial itu dalam kewirausahaan. Kita pun akan belajar tentang bagaimana teori perilaku di mana motif yang tadi didukung secara psikologi bisa diaktualisasikan dari perilaku individu-individu yang bergerak lewat usaha. Nah, inilah beberapa hal yang nanti akan menjadi bidikan kita. Artinya saat kita mengangkat isu-isu tema strategis tentang apa topik yang bagus untuk dipakai atau menjadi kajian penelitian, maka kita coba menelusur kira-kira dari teori-teori mana ini muncul untuk kewirausahaan itu sendiri. Nah, ini akan didukung bagaimana tinjauan kewirausahaan di satu aspek lainnya. Nah, kewirausahaan kalau dari visi ekonomi itu kita akan berkiblat pada apa yang disampaikan oleh Jean-Baptiste di tahun 1807, di mana menguraikan fungsi pengusaha dan memberikan kepentingan khusus kepada pengusaha dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ini didukung pula oleh seorang ahli, mungkin kalian pasti sudah familiar dengan nama ini, Adam Smith. Ya, di mana konsep pertumbuhan ekonomi itu menurut ahlinya, ya, menurut Adam Smith ini menyatakan bahwa semua tidak terlepas dari yang namanya pengusaha. Orang-orang yang merintis dan ikut mendukung, mensupport tentang pertumbuhan ekonomi satu negara. Nah, inilah ada pada konsep ekonomi divisi, konsep kewirausahaan divisi ekonomi. Kemudian ada lagi tentang kewirausahaan dari visi perilaku. Nah, kita bisa berkiblat dari sosok ahlinya, yakni David McClelland. Ini David McClelland dan Atkinson. Itu di tahun 1987. Nah, di sini McClelland mengatakan bahwa mengidentifikasi pelaku usaha sebagai psikologis ya, yang kritis dengan memotivasi untuk terus berprestasi. Karena nanti muncul akan teori kebutuhan di sini ya, teori kebutuhan, di mana orang akan berupaya untuk melakukan aktivitas-aktivitas usahanya itu untuk mencapai prestasi itu dengan usaha yang dirintisnya. Nah, ini yang akan menjadi alasan kenapa ya orang itu mau untuk terus menggeliatkan usahanya, bahkan mereka untuk mempertahankan usahanya. Karena ada satu hal yang menjadi filosofis bahwa manusia tegar adalah mereka yang mampu bertahan. Sehingga apabila usaha itu terus digeliatkan sampai dia bisa untuk tetap mempertahankan usahanya itu yang disebut sebagai pejuang, seperti itu. Nah, dalam cakupan kewirausahaan lainnya, ini kita akan memetakan terkait bagaimana manusia secara ekonomi, manusia secara sosial, ya, dan manusia secara organisasi serta manusia secara administratif. Nah, dari keempat aspek ini kita akan melihat hal-hal apa dan tokoh-tokohnya seperti apa dan bagaimana mengkaji tentang kira-kira kewirausahaan disebut atau melihat bahwa mereka adalah manusia secara ekonomi, ya. Teori ini mendasari bahwa dalam satu organisasi itu diibaratkan sebagai mesin yang statis. Kita katakan bisa organisasi, bisa itu sebagai usaha rumahan atau industri apa yang baik katakan itu milik pemerintah seperti itu. Namun di dalamnya itu mencakup misalnya yang menjadikan orang-orangnya itu kaku atau statis. Jadi modelnya seperti teori mesin. Nah, mereka melakukan SOP dan sebagainya yang berjalan, tetapi tidak menjadikan mereka kreatif seperti itu. Nah, dari sini maka ini hanya saja berpikir tentang bagaimana menghasilkan, tetapi tidak ada kreativitas seperti itu. Ide-ide yang dimunculkan itu tidak berkembang. Kemudian muncullah yang namanya manusia sosial. Itu kalau menurut Mayo ya, seorang tokoh di tahun 1949 mengatakan bahwa kelompok informal akan mendominasi tentang bagaimana ide-ide itu bisa berkembang dibandingkan dengan kelompok formal. Ini sebagai contoh saja
bahwa orang-orang yang bergeliat tentang usaha ekonomi, memaparkan tentang bagaimana ide-ide kreatif mereka, ragam apa yang bisa untuk dimunculkan, contoh di masa pandemi saat ini, maka akan semakin banyak kreativitas, akan semakin banyak mereka berdiskusi. Nah, itu di ruang-ruang informal, bukan di ruang-ruang formal, seperti itu. Nah, inilah kecenderungan bagaimana manusia sosial itu bertumbuh. Kemudian, dalam kajian kewirausahaan lain, ada manusia organisasi. Nah, manusia organisasi ini dibahasakan oleh Max Weber di sini, di tahun 1940-an, bahwa belajar organisasi itu adalah belajar menjadi bagian dari konteks sosial yang dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, keagamaan, seperti itu. Nah, di sini orang yang akan belajar maka memunculkan yang namanya kewirausahaan organisasi atau kewirausahaan sosial. Pasti teman-teman mahasiswa pernah mendengar ini. Nah, kewirausahaan sosial mungkin kita nanti akan cakupannya tentang bagaimana filantropi ya, kecenderungan bahwa orang itu membentuk satu komunitas, ya, melakukan usahanya, mereka tidak didasari hanya profit oriented saja, tetapi justru di balik itu mereka ingin memberikan yang namanya strategi giving, saling memberi, seperti itu. Jadi upaya-upaya yang dilakukan dalam kewirausahaan sosial itu sangat didukung, seperti itu, sehingga sangat bermunculan sekarang bagaimana kegiatan-kegiatan kewirausahaan sosial itu berjalan. Itu pun sama halnya dengan kewirausahaan organisasi, di mana organisasi mampu menumbuhkan unit-unit usaha yang bisa menguatkan kas untuk kegiatan organisasinya. Kemudian berikutnya adalah manusia administratif. Siapa itu manusia administratif? Yakni konsep di mana manusia administratif mereka mampu untuk menjadi pengambil keputusan, ya. Jadi mereka memiliki cakupan yang luas terkait dengan decision maker, seperti itu. Nah, disinilah secara kewirausahaan, wirausahanya sendiri, orang-orangnya itu, pegiatnya itu mampu untuk selain menanggung resiko, mereka mampu untuk menjadi pengambil kebijakan sendiri, gitu. Nah, selain dari beberapa kriteria terkaitannya dengan konsep manusia tadi, kewirausahaan ada pula nanti teman-teman mahasiswa bisa menggali dari sisi perspektif gender. Mungkin pernah mendengar ya tentang bagaimana peran perempuan pengusaha. Nah, kenapa perempuan pengusaha lebih kecenderungannya ke arah atau ranah usaha-usaha, misalnya perempuan cenderung ke bahan pangan, misalnya seperti itu. Nah, kenapa tidak di aspek yang lain? Misalnya kenapa tidak mencoba di aspek misalnya di lokomotif, industri jasa dan sebagainya, yang itu adalah bagian-bagian secara maskulin, bukan feminis, seperti itu. Nah, inilah beberapa pengaruh yang muncul dari adanya perspektif gender dalam kewirausahaan. Dan ini masih menggeliat bagi sebagian orang bahwa effort ya dan juga semangat untuk berwirausaha diibaratkan masih dimiliki di ranah-ranah maskulin, seperti itu. Tapi dengan potensi-potensi perempuan yang sebenarnya luar biasa, mereka mampu untuk terus bergeliat. Misalnya sebagai contoh ya, kondisi saat ini, kondisi pandemi, bagaimana kita melihat perempuan-perempuan aktif untuk terus berkarya. Mereka berkreasi dengan kondisi yang terbatas, tetapi mereka mampu untuk belajar keluar dari zona nyaman mereka. Ya, yang punya bakat-bakat bisa masak, kemudian bisa bikin kue dan sebagainya, yang bisa untuk dipasarkan bukan hanya dikonsumsi sendiri, mereka masih malu-malu. Sekarang sudah ada itu. Jadi mereka berani untuk membagikan ilmunya, membagikan hasil karya mereka, yaitu dengan saling mempromosikan dari usaha yang mereka lakukan. Nah, ini bentuk dari pengaruh ya perspektif gender dalam kewirausahaan. Nanti teman-teman mahasiswa bisa ini untuk lebih
mengambil kajian atau tema penelitian terkait dengan bagaimana peran pengusaha perempuan, misalnya seperti itu, peran pedagang perempuan dan sebagainya. Ini yang bisa untuk pemantik bagi rekan mahasiswa. Oke, lanjut. Sebagai tapak atau langkah starting point kita berdiskusi nantinya kaitannya dengan bagaimana sih kewirausahaan itu bisa untuk menumbuhkan isu-isu yang terbaru, yang hangat seperti itu, apalagi untuk kondisi yang seperti sekarang ini. Di sini ada beberapa hal teman-teman mahasiswa atau rekan semua bisa menggunakan atau melihat aktivitas kewirausahaan sebagai poin. Kemudian bagaimana keterampilan dalam berwirausaha itu sebagai poin, keahlian. Nah, ini di dalamnya adalah kompetensi. Bagaimana kompetensi masing-masing wirausaha itu bisa dibidik menjadi kajian, ya. Bisa menjadi kajian, ide-ide gitu kan ya, yang baru-baru kayak gitu. Kemudian bagaimana karakter. Nah, itu di sini bisa melihat bagaimana sosok-sosok karakter wirausaha yang hebat misalnya, yang mampu menjadi inspirasi seperti itu. Kemudian bagaimana perilaku seperti itu ya, yang bisa untuk melihat motif seseorang dalam melakukan atau memulai usahanya. Ini semua nanti akan mengcover terkait dengan bagaimana sobat mahasiswa melakukan kajian untuk penelitian. Nah, tidak terlepas dari untuk referensi ataupun untuk nambah kita semangat adalah saat kita belajar tentang penelitian terdahulu. Kalau di sini saya ambilkan beberapa contoh ya, dan sebagian juga dari luar. Contoh-contohnya ini penelitian dari luar, di mana nanti akan kita pelajari misalnya tentang dimensi atau kewirausahaan sosial seperti itu. Ada juga ini tentang bagaimana koperasi, UMKM, pengembangan UMKM. Kemudian ada juga bagaimana yang tadi model terkait dengan gender ya, model bagaimana perempuan, organisasi perempuan, unit usaha perempuan dalam organisasi, dalam apa itu bisa dijadikan kajian. Kemudian ada juga yang kaitannya dengan capacity building dari kewirausahaan itu sendiri itu seperti apa. Kemudian ada banyak di sini tentang visi pengusaha perempuan misalnya. Ini ada kajian-kajiannya yang nanti teman-teman mahasiswa bisa menggunakan sebagai penelitian terdahulu. Jadi referensi dari luar seperti apa. Kemudian kita bisa ngelihat jurnal-jurnal dari dalam juga untuk refleksi kita di dalam di Indonesia seperti apa. Ini beberapa hal yang bisa menjadi penggugah kita untuk kira-kira apa ya yang belum untuk menjadi kebaruan dari penelitian selanjutnya. Artinya apa yang bisa untuk menggugah lingkungan terdekat kaitannya dengan hal yang akan diangkat, ide-ide kreatifnya seperti apa. Kemudian isu-isu strategisnya seperti apa, seperti ini. Dan bisa juga untuk tema-tema kajian seperti itu. Ini bisa didiskusikan awal buat rekan mahasiswa dalam mencari topik atau tema. Oke. Kalau pengembangan teori pastilah ya, ini nanti rekan mahasiswa akan mengeksplorasi lagi terkait dengan teori-teori tentang kewirausahaan. Di sini saya hanya mengambil cuplikan-cuplikannya saja tentang teori kewirausahaan menurut Akhealth-Nick. Kemudian ada juga menurut Cornwell dan Perlman. Kemudian ada teorinya Harley ya, di tahun 1999. Nah, ini nanti akan bisa dieksplor lagi oleh rekan semua. Untuk itu perlu yang menjadi dasar adalah teman-teman bisa tahu faktor-faktor apa yang kira-kira mempengaruhi kewirausahaan. Nah, faktor-faktor inilah yang nanti akan mendukung teman-teman menggunakan istilahnya variabel. Nah, hal-hal apa yang menjadi variabel, misalnya independennya, variabel dependennya gitu kan ya, apa yang mempengaruhi, apa yang dipengaruhi. Nah, itu nanti akan kita pelajari di sini. Kalau melihat dari temuan-temuan yang ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam kewirausahaan, akan ada banyak hal ini ya. Teman-teman nanti bisa untuk mempelajari lebih lanjut dari temuan yang sudah saya paparkan di sini di slide, bisa dipelajari lebih lagi terkait dengan reward misalnya nanti
ada hubungan industrial, kemudian itu kaitannya dengan SDM juga ya. Karena kita tidak akan terlepas juga dengan SDM karena orang-orangnya ya dalam hal ini wirausaha adalah kunci-kunci keywordnya adalah human resource gitu kan. Nanti tidak akan terlepas juga dari hal itu. Nah, terkait dengan manajemen, bagaimana pemasarannya, itu juga kita akan bersentuhan di sana. Meskipun kita bicara tentang kewirausahaan, tetapi secara disiplin ilmu itu masuk. Ya, jadi kita nanti akan mengeksplor di sini faktor-faktor apa kira-kira yang bisa untuk menguatkan teman-teman mengambil tema atau kajian tentang kewirausahaan. Nah, untuk pengukuran kewirausahaan ini juga kita akan mengambil beberapa hal seperti itu ya, terkait dengan apa sih yang memunculkan tadi seperti faktor-faktor tadi. Nah, ini bisa ada terkait dengan manajerial, organisasi, kemudian kita bicara individu atau skala komunitas. Nah, itu juga ada di sini. Apakah kita nanti bicaranya di sudut pandang individu-individunya, persepsi individunya, ataukah komunitas secara kelembagaan ataupun kelompok yang akan kita teliti. Kemudian bagaimana pula misalnya kita akan belajar tentang apa? Tentang hubungan dengan kepuasan kerja atau kepuasan karyawan gitu kan ya. Itu banyak sekali yang akan kita pelajari. Baik, itu saja pemantik atau hal materi yang ingin Ibu paparkan di sini dan Ibu harapkan ini bisa menjadi starting point untuk rekan mahasiswa dalam mencari ide kreatif, isu-isu strategis tentang kewirausahaan yang nantinya akan menjadi dasar awal untuk menguatkan materi tentang penelitian lebih lanjut. Baik, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.